optionnya gitu kan. Oke. Optionnya kayak cuma apa ya, cuma di Shin dan juga Arlott sebenarnya tadi. Karena kita tahu kan Kin power banget nih dengan Arlott kebetulan. Sekarang kalau misalnya mereka mencoba adu, yang malah yang ditakutkan sama saya adalah di mana instance ini di ban. Dari awal yang diadu ya yang nggak terlalu worth it antara Lancelot dengan Arlott. Aku malah mikir kayaknya Dewa malah mau lepasin Arlottnya sih intinya. Iya, tapi dia bisa lawan kalau. Iya, dia bisa lawan soalnya kan kalau di Shin. Apalagi Ray main Fanny. Ararki yang harus nge-ban Fanny sekarang di first pick. Itu dia, satu kerugian ya. Cuma kita nggak tahu sih, dari data yang ada ya, ketika Sujin bermain Fanny, itu nggak berjalan dengan baik waktu sama Ararki. Dan mapnya juga berpengaruh nih. Map apa kira-kira di game yang kedua? Map apa nih? Karena random ya. Ayo dong, Danger terus. Lewat. Lagi. Oke, Broken Wall. Oke. Ya itu dia ya, buat kalian semua. Di selevel MPL aja random, apalagi kita para anak ranked. Wah, kasih Broken Wall mulu, apa kasih Star MPL? Kamu serata MPL ya? Serata MPL. Diratain sama bakawan MPL maksudnya? Benar, itu jelas. Itu serata pasti. sama tanah. Iya. Oke. Serata, aduh itu dia lah. Udah ya, jangan disebut lagi. Cukup kita draft aja ke game yang kedua. Instansin, seperti yang udah saya tadi sempat bilang. Dan one-one. Instansinya pasti akan coba ditahan. Kenapa? Karena mereka akan coba bergame-nya dengan hero yang gak semahal Instansin. Diadu kan? Iya, kayak ini Fanny nih. Lancelot, Arlott. Fanny mas. Dilepas Fanny-nya. Aku kira bakal nge-ban karena Fanny. Siapa tahu Sujin mau main Fanny kembali. Bisa jadi. Atau kalau enggak mereka udah siap strategi untuk lawan Fanny. Bisa juga kan? Broken Wall katanya banyak bisa Fanny yang nggak terbiasa loh. Karena bolong. Iya. Karena nanti kalau bolong kan takutnya miss cable tembok. Yang bolong itu malah jadi dilemparin kabel dan nggak connect sama sekali. Itu dua kali kayak gitu saya. Angel lah first pick. Yang kita bahas tadi sebelumnya. Semahal itu memang. Yang sempat di ban juga tadi ya di game yang pertama sama Ararki. Bahwa kita tahu sendiri bahwa dengan adanya Angel lah dan 45% cooldown reduction, ultimate Angela itu cuma 11 detik. Angela pun sekarang sebagai mid laner, dia bisa beli Holy Crystal karena efek heal-nya itu akan mengikuti berapa banyak magic power dari Angelanya. Benar-benar, apalagi item pertama foto kan, rata-rata udah ada cooldown-nya. Makanya please nerf foto. Kita para assassin sakit kepala kena foto. Loh, itu dia kan tujuannya. Iya, Karena Ararki warnanya tank jungle, mereka mau ngasih Fanny-nya. Mereka mau bermain dengan Fredrin Angela kayaknya. Wah, Fredrin di sini sih bahaya banget. Tapi Lunox sekali Lea. Pick yang wow, ini percaya diri banget nih. Ya, mereka ngerti konsepnya. Kalau misalkan Angela ini bakal jadi masalah. Tapi selama nantinya pick off-nya punya burst damage, siapapun yang dilindungi dengan Angela, itu hard guard-nya akan hancur dengan Lunox. Ditambah lagi, kita sekarang melihat Arlott kan dilepas. Kalau Arlott diambil, Arlott ini akan menjadi makanan. Karena Arlott menggunakan Purify itu bakal lack of movement. Gak sih, gak bakal Purify sih. Iya, makanya maksudnya dia akan sangat lack of movement, dia akan sangat ngapain. Aku, ya gak ada masalah kayaknya. Yang penting mereka amankan dulu untuk combo yang dinamisnya. Karena itu ya, combo early game banget. Cici terlebih dahulu bersama dengan Gatot Kaca. Ini juga salah satu combo yang lumayan viral ya. Tapi gue ngerasa ya, karena combo ini viral, karena combo ini banyak dipakai orang, orang-orang juga udah terbiasa loh buat ngelawan. Biasa ngelawan, dan bahkan biasanya merelakan. Kalau emang udah ada dua pemain yang kena sama curtain call, mereka bakal skip. Ya mereka bakal incer belakangnya, karena Gatotnya kan pasti bakal jump in ke depan. Benar-benar. Dan Lunox tuh lepas deh dari curtain call deh. Ketika dia order pilihan, Fredrinnya diambil. Bukan Fanny ternyata ya. Ya, mungkin dia ngeliat dari Broken Wall memang gak enak, Wih. Salah satu kerugian berarti ya untuk Fanny. Ditambah yang kayak tadi lu bilang, Lin, sebagai assassin, Fanny nanti miskalkulasi terus ketemu Angela. Foto kan? Foto. Iya, memang shield hard guard-nya dikurangin banget tahu. Tapi heal-nya enggak. Iya, heal-nya enggak. Durasinya juga enggak nih, malah ditingkatkan. 20 detik di semua level. Sekarang menurut gue yang cukup harus dipertimbangkan dari Ararki adalah gimana cara mereka handle di gold lane. Karena jujur, opsi dari Maybe ini terlalu banyak. Dia mau mainin Granger bisa. Dia mau mainin Beatrix juga bisa. Bahkan kalau bisa kita bilang, kalau misalnya Moskopnya pun dilepas, gak apa-apa gak combine sama kalian, karena ada Lunox. Ya, sekarang main defense juga. Semangat Mbi itu, maybe ya. Oh, maybe itu Mbi. Wow. Kalau Maybe dipanggil Mbi, kalau aku dipanggil Mbe. Mbak, itu setuju. Ya, itu setuju. Setuju. Saya setuju. Mbe. Benar.
Tapi Beatrix terbaca sepertinya. Makanya langsung di ban juga. Gak dikasih adanya combo kali Beatrix ya. Simple combo tapi mematikan itu. Iya, simple banget karena Lunox-nya juga tetap masih flex ya. Kita belum tahu nih Lunox-nya bakal ke Golden atau mid lane. Walaupun aku setuju banget nih Kalea dan juga Lunox mid lane. Biarin aja maybe-nya farming. Let's say dengan Moskov, aku merasa kalau udah bawa tank jungle, bawalah juga satu hero yang bisa carry bener-bener late game-nya. Ya, makanya tadi aku bilang, kalaupun dia nggak nge-ban Moskov, top pick setelah ini akan ada di Dewa. Bisa Moskov ya. Iya, Karena dari jauh juga. Bruno gimana? Bruno maybe juga lumayan power loh. Dan di ban. Tapi Bruno akan lebih power, karena Bruno bukan menjadi first priority di sini. Iya. Dan tentunya akan ada di tangan dari sosok dari Toy. Kombinasi dengan Angela, udah kayak seakan-akan lifestyle-nya ini benar-benar nggak terhentikan. Benar-benar. Karena tercium juga nih. Mereka nggak mau adanya meta strong landing berarti ya. Dari ban. Biarkan Kari head to head dengan Granger kah? Nah ini jatuhnya jadi Moskov sih. Moskov Cloud mungkin. Iya, Moskov Games ini. Gue lebih suka Moskov di pick dari Dewa, RRQ responnya dengan Granger. Oh gue terbalik sih. Gue lebih suka Granger di Dewa. Biar galak sekalian. Wow. Barangkali yang Fredrin kan. Jadi dia follow-follow terus. Make sense, early agresif. Tapi balik lagi, Dewa mau main apa dulu nih? Mau main yang punya scaling untuk late game? Atau emang mereka pengen nabrak di early game kayak tadi? Mereka udah nemuin temponya soalnya. Mereka udah menunjukkan bagaimana cara untuk bisa bermain dengan cepat di early game. Arnold open by the way. Fredrin Arlock. Ini good option. Iya. Kok sama-sama juga kok mereka nggak dapat apapun. Wow. Nggak keluar. Ini benar-benar Cloud-nya untuk benar-benar bermain sendiri. Dan just in case dia bermain di lane jauh, ini nggak ada yang bisa keep up menuju ke arah sosok seorang Angela. Tamus. Tamus jungle bro. The view big ya karena ada Angela juga kan. Salah satu hero support yang enak banget buat tempelin. Wait. Ntar dulu, itu dia. Cici Gold Lane juga bisa nih. Ya. Sabar dulu, Lin. Cici Gold Lane, Tamus, terus gua kita lihat di sini. Granger-nya yang Gold Lane. Kalau gitu Tamusnya akan ada di area jungle. Dan Arlotkin. Udah pasti. Ini tadi tuh cuma untuk dimainkan aja Profesor. Wow. Untuk ditutup. Kenapa aku bilang dimainkan? Biar kalau seberang pun pakai Arlot sekalipun, responnya jadi berbeda. Iya. Tapi ngelihat Tamus jungle berarti harusnya ya. Harusnya. Teringat mana ya saya sosok dari Dewa juga loh. Ya ini dia yang sempat dibawakan sama Dewa, Tamus sebagai jungle. Membawa Dewa playoff saat itu. Ya, shout out untuk Lanaya pada saat itu ya. Dengan Tamus jungle, tapi sekarang Tamus berbeda, dia punya energi. Dimana ketika energinya penuh, lavanya bakal keluar lebih sering lagi. Dan Inferno-nya sih, jangan lupa Inferno-nya. Tembak darahnya menurut gue itu terlalu tinggi. Ingat persenan darah sekarang. Dewa berhasil membuat langit dari RRQ mendung di game yang pertama. Apakah RRQ berhasil membuat cerah kembali untuk game kedua dengan line up yang luar biasa mengagetkan? So, Apple Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of doubt. Ingat, langit di game pertama belum tentu menjadi langit yang sama di game yang kedua. Ya, perubahan akan terjadi. First pick Angela, mid lane sekarang ya. Ya mungkin minusnya hanya gak ada favor, tapi favor pun kena nerf. By the way dia jadi kayak dikurangin efek healnya. Oke guys, welcome back to my channel Edo Gaming Academy. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat pertandingan antara RRQ Hoshi melawan Dewa United. Di sini sudah match kedua ya guys. Di sini kita lihat untuk masing-masing jungler masih melakukan farming. Sutsujin mengambil Tamus jungler guys. Ini perdana digunakan untuk di MPL ID season 16. Dan juga Fredrin kembali ke Land of Dawn. Ada perpaduan pertemuan antara fighter jungler ketemu dengan tank jungler guys. Namun sebelumnya guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar supaya channel kami menjadi channel yang lebih baik lagi guys. Karena dukungan dari kalian akan membuat kami lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya guys. Oke, berikutnya adalah emblem dari para pro player guys, bisa kalian tiru dan gunakan untuk rank guys. Silahkan kalian gunakan. Kita lihat detik-detik turtle pertama akan spawn. Siapakah yang akan mendapatkan turtle pertama
Ada Siapakah efek yang slow berarti akan dari menyetap Tamusnya untuk Pretri. Dipegang Turtle Angela, nggak jalan untuk sih itu. Iya. pertama kalinya guys? Kita lihat. Oke, di sini Hidok sudah berusaha dibunyakin. Agak repot emang, tapi balik lagi itu single target dan jangan sampai Dewa United sudah melakukan setup. Tsunami Slam. Tamus dan juga kawan-kawan sudah siap-siap masuk guys. Kita lihat di sini. Kita lihat pertarungan terjadi. Oke, Fredrin mendapatkan turtle-nya. Shitsujin terpick off. Apakah Rins? Rins juga terpick off guys. 3 tukar nothing dan juga mendapatkan turtle. Itu kerugian untuk RRQ guys. Kita lihat audience prediction 45 berbanding 55. Sangat-sangat berubah ya daripada match pertama tadi. 72 banding 28. Apakah RRQ akan ditumbangkan lagi guys? 2-0 kah? Kalian silakan kirimkan di kolom komentar guys. Silakan. Ya, awkward position ya. Rins. Oke, kita lihat Rins terpick off lagi guys. Don't forget Sangat-sangat to dirugikan subscribe. untuk tim RRQ Hoshi. Di sini Rei sudah level 6, sedangkan Shitsujin masih level 5 guys. Baru mau level 6. Bagaimana power dari Fredrik di early game ini, dimana harus nabrak terus. Gak ada flicker. Udah pasti informasi yang manis sekali. Makanya Ray bakal bermain around mid lane. Dia bakal bermain bersama dengan Okta. Dan ingat, akan ada tsunami selain dari Mueza. Rins akan menjadi target yang sangat-sangat mudah untuk Kita lihat Final Slash sudah dikeluarkan. Akankah ada ganking? Kita lihat di sini 3 lawan 2 guys. Sekarang 3 lawan 3. Apakah akan ada pick off dilakukan? Shitsujin terpick off guys. 1 tukar 1. Jungler tukar XP lane. Kerugian didapatkan oleh RRQ guys. Ya, udah pasti ya. Ini akan ada sedikit pembeda di sini. Kita lihat 14 detik lagi. Turtle kedua akan spawn. Apakah RRQ dapat mengembalikan keadaan ataukah RRQ akan ditumbangkan 2-0 guys? Ini akan combo keluar lagi. Kita lihat. Silakan kirim di kolom komentar untuk prediksi kalian guys. Oke, kita lihat. Oke, akankah ada lompatan Tsunami Slam? Avatar of Guardian sudah dikeluarkan. Muesa terpick off. Akankah Tamus selamat guys. Tidak terpick off guys. Dengan Sky Piscer yang mungkin saat ini belum dimiliki dari Toy, sepertinya dia tidak akan terlalu terburu-buru. Kita lihat Blessing Duet mengusir Toy guys dari Maybe. Dan ternyata Turtle-nya diikhlaskan guys. Tidak boleh terlalu terburu-buru Shitsujin. Tidak boleh terlalu terburu-buru Shitsujin itu kalau ketarik sebagai Final Slash. Kasusnya berbeda, karena udah gak ada lagi harga. Akankah ada ganking? Kita lihat. Dairen akan keselamat, kita lihat. Oke, selamat guys. Oke, akankah ada team fight lagi? Shitsujin, Hotguard, Shitsujin. Ray masih tebal guys. Ray masih still survive. Perbedaan gold 1400 guys. Ray masih belum bisa ditumbangkan karena dealing damage-nya masih kurang guys. Untuk Toy sendiri masih memerlukan Sky Piercer dengan juga stacknya guys. Oke, Blessing Duet sudah dikeluarkan untuk mengusir player RRQ. Kita lihat Hidok tertinggal, Hidok terpick off guys. Oke, blue buff diambil. Steal dilakukan oleh Ray. Gold yang dimiliki Shitsujin ini tidak terlalu banyak karena rotasinya juga dia pelan. Perbedaan gold 1900 guys, game goldnya. Turtle selanjutnya akan spawn. Akankah perfect turtle didapatkan oleh Dewa guys? Kalau perfect turtle didapatkan guys, RRQ akan kalah. Tapi kalau misalkan Karena Dewa akan membawa game kedua ini seperti game pertama guys, untuk bermain dengan cepat guys. Kita lihat setup turtle sudah dilakukan oleh tim Dewa.
mau nggak mau, karena kalau yang open Bottom lane akan diikhlaskan. Kita lihat. Kita lihat Tsunami Slam. Avatar of Guardian juga sudah dikeluarkan guys. Kita lihat. Oke. Akan ada Tsunami Slam. Oke, mulai pick off. Di dokter pick off guys. Dokter pick off. Oke, terlihat. Terlihat. Retribution untuk Ray guys. Oke, Diran pick off. Terlihat Flicker agresif. Maybe pick off Toy guys. Wow, keputusan yang tadi sangat beresiko RRQ. Mereka kontes turtle-nya tanpa sosok Retribution. Wow. Itu udah bukan mengambil resiko, mereka adalah resikonya. Dan sekarang Setsujin Oke, Setsujin. Setsujin kesatuan. Perbedaan gap gold sudah 3.200 guys. RRQ sangat dirugikan untuk saat ini. Kita lihat. Itu dia bahkan game-nya ya, by GoPay tadi terakhir kali tamu squad sebagai jungle ya di tangan Dewa saat itu, Lanaya. Dan tentunya tanpa dia penggunaan Retribution, RRQ melakukan perbedaan gap goldnya sudah 4.000 guys, 3.700. Apakah RRQ dapat bertahan? Di sini RRQ tidak punya guys, high ground defense karena mereka memakai Angela. Di sini RRQ hanya mempunyai Toy sebagai high ground defense. Jika Toy terpick off, maka high ground defense RRQ itu sangat minim guys. Kita lihat pasif dari Holy Defense akankah tertrigger? Oke, untuk bottom top lane nya tertrigger guys. Pasif dari Holy Defense nya. Kita lihat perbedaan jungler berbeda satu level saja guys, tapi gap goldnya coba kalian lihat guys, berbeda 3.800. Ini adalah perbedaan level yang terjadi antara tank, jungler, dan fighter guys. Ya, itu sudah lazim. Perbedaan gap goldnya itu akan sangat tinggi, tetapi perbedaan levelnya itu cukup bisa diimbangi karena farmingannya itu sangat ya pelan ya untuk tank jungler. Tetapi lihat Cloud dari tadi guys, free farming, dan juga Octa guys, free farming. Oke guys, ada sedikit kendala teknis, kita lihat apa yang terjadi nih dari lihat Basing Duet. Kita lihat dua tukar noting guys, RRQ kalah lagi guys. Dan gak bisa untuk mendapatkan pertukaran, gak ada yang tumbang. Dewa mendapatkan loot secara free. Itu tadi Maybe padahal gak maksimal loh racing duetnya. Pertama ketangkap, kedua dia harus mundur, udah jadi sebenarnya Maybe. Apakah RRQ dapat bertahan? Kita lihat guys. Ketika kita melihat Kin perform banget dengan Arlotnya pada debut dia, benar-benar menjadi sebuah ancaman. Dan baru saat kita lihat perbedaan goldnya sudah 5.000 gold guys. Kita lihat gold difference-nya. Mereka kehilangan lagi secara kuantitas dan goldnya semakin lebih tenggelam. Trinity Swift udah jadi ini makin lebih Hidok. bahaya, dan jangan sampai item keempat dari sosok dari Maybe dia nggak win of nature dan dia malah ngebuat si Hao. Ini tapi serius ya, semua berawal dari Glowing One Rinse karena nggak punya Flash of the Oasis. Mueza mudah banget untuk nge-pick off siapapun. Udah pasti bakal kena burst, siapapun yang kena Slam Slam akan hilang. Apalagi ngeliat dari Doki juga Domi kan. Rince mengambil Glowing One terlebih dahulu guys, kalian lihat. Deal damage magic untuk RRQ itu sangat minim, hanya mengandalkan Rince saja. Jadi dia harus membangun build damage magic damage terlebih dahulu dibandingkan membuild Flash of the Oasis. Oke, Tsunami Slam. Lihat, Setsujin. Rince terpick off. Avatar of Guardian untuk bertahan, untuk defense. Lihat. Apakah Dewa akan menyelesaikan match ini guys? Kita lihat. Oke, kita lihat.
terkick off. 2-0 untuk RRQ guys. 2-0 tanpa balas. Kembali terjadi Dewa membuktikan kalau di patch Oke, guys. baru mereka punya warna yang baru, bahkan Cukup sekian video kali ini. RRQ bertepuk lutut untuk Dewa 2-0 tanpa balas dan semakin memperburuk keadaan RRQ guys untuk klasemen sementara, karena di bawah RRQ dan Navi akan menyusul atau menggantikan posisi mereka di podium peringkat 4 guys. Sedangkan untuk Dewa mendapatkan angin segar untuk naik satu tingkat di podium klasemen sementara guys. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Terpatahkan habis oleh konsep dari Dewa United. Mereka lebih adap dengan patch yang baru.